Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sekalian, kita bertemu kembali dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Masih melanjutkan pembahasan yang minggu lalu. Kita sampai pada desain input. Contoh kasusnya adalah sistem informasi perpustakaan. Baiklah sekalian, ini saya kasih contoh desain input data anggota dari perpustakaan. Di sini ada contoh dari desain inputnya, nomor anggota, nama, tanggal tempat lahir, nomor telepon, alamat, tambah, simpan, edit, dan seterusnya. Nama kita kasih nomor anggota kita kasih 5 karakter. Ini nanti tambah secara otomatis, silahkan nanti keterangannya dilihat pada tulisan di samping ini, ya, keterangan-keterangan daripada A1 sampai dengan A12. Nomor anggota terdiri dari 5 karakter. Ingat bahwa dalam dunia persilatan komputer, kalau Anda membuat sesuatu harus ada artinya. Nomor anggota terdiri dari 5. Anda harus memberikan arti 5 itu diambil dari mana. Contohnya adalah nomor mahasiswa Anda. 2 digit pertama adalah tahun Anda masuk, jurusan Anda prodi Anda, kedua tahun Anda masuk, yang ketiga adalah menurut mahasiswa. Jadi nomor mahasiswa Anda itu ada artinya. Ya, silakan nanti kalau Anda membuat seperti ini, silakan Anda buat arti dari nomor anggota itu. Kemudian nama terdiri dari 30 karakter. Silakan kalau memang namanya terlalu panjang, silakan nanti bisa disingkat dan semuanya harus diisi, ya. Harus diisi. Tempat lahir, kotanya di mana, harus diisi juga. Tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun juga harus diisi. Nomor telepon juga harus diisi. Jadi ketika nanti ada sesuatu yang perlu dihubungi atau dikomunikasikan, bisa langsung menggunakan telepon. Alamat terdiri dari 50 karakter, kalau kurang panjang nanti bisa disingkat. Kemudian A7 tambah digunakan untuk menambah data anggota baru. Klik tambah, maka di sini nanti akan muncul nomor anggota. Kemudian simpan digunakan untuk menyimpan data anggota baru maupun menyimpan perubahan data anggota. Jadi kalau ini Anda masukkan menggunakan manual nomor anggota Anda, maka akan muncul identitas dari nomor anggota tersebut. Nah, misalkan kalau mau mengedit, silahkan diedit. Ya, tanggal lahirnya keliru atau nomor teleponnya mau diedit, silahkan dieditnya. Kemudian hapus. A10 digunakan untuk menghapus data anggota yang tidak digunakan pada tabel lain. Nah, ini nanti pilihan dari Anda membuat programnya, kemudian keluar. A11 digunakan untuk menutup form ini. Kemudian masa berlaku adalah masa berlaku daripada data anggota ini. Nanti data anggota ini kan ketika dicetak, ketika di print, maka akan muncul menjadi sebuah kartu anggota perpustakaan. Otomatis berdasarkan tanggal hari ini ditambah 1 tahun. Jadi kartu anggota perpustakaan itu berlaku selama 1 tahun. Nanti kalau setelah 1 tahun bisa diperbaiki atau diperpanjang lagi. Berikutnya masalah sekalian adalah desain input data transaksi peminjaman dan pengembalian. Ini untuk desain input datanya untuk denda belum saya bikin. Nah, terlalu panjang, nanti silakan Anda berkreasi sendiri ketika Anda membuat sebuah kasus. Bagaimanakah program itu, desain inputnya bagaimana, desain transaksinya bagaimana, silakan Anda kembangkan sendiri. Ini adalah sebuah contoh yang sederhana saja. Tabel yang digunakan anggota, petugas, dan seterusnya. A1 berisikan tampilan judul buku yang ada di perpustakaan yang diambil dari tabel judul buku. Jika diberi judul buku, maka item buku akan ditampilkan pada A2. Klik kode judulnya, dan judul bukunya akan muncul di sini. Nanti akan muncul bukunya apa, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk A3, berikan tampilan data anggota yang ada pada tabel anggota. Jika anggota akan meminjam buku, maka diberi nama anggota yang akan meminjam. Sudah jelas ini dan seterusnya. Kemudian
buku dipinjam A4 berisikan tampilan buku yang dipinjam oleh anggota, diambil dari tabel pinjam A5, ya, diambil dari A5, perpanjangan ini tabel A5, digunakan untuk perpanjangan peminjaman berdasarkan buku yang dibeli dari tabel A4. Nah, ini. Jadi jalannya program seperti ini tidak harus seperti ini. Anda nanti bisa berkreasi, membuat relasi antar tabel sendiri sehingga jalannya program antara pemrogram satu dengan pemrogram yang lain belum tentu sama. Ya, yang penting hasilnya nanti tetap bisa memaksimalkan sebuah sistem informasi. Nah, mahasiswa sekalian, ini adalah contoh dari desain input data transaksi. Mungkin kalau Anda membuat perancangan tidak seperti ini tidak apa-apa. Yang penting pengguna atau user bisa mudah menggunakannya, kemudian tidak membingungkan, bisa merubah dari manual kemudian menjadi komputer yang prinsipnya adalah mempercepat, kemudian efisien, kemudian efisien dalam waktu, tenaga, dan biaya. Ya, sehingga ketika mencari sesuatu, mencari buku, mencari data anggota, mencari data peminjam, mencari denda, tidak perlu membuka buku, membuka file yang banyak, tinggal klik nomor anggota, maka akan muncul riwayat dari anggota tersebut. Demikian mahasiswa sekalian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.